Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memuncak di awal 2026. Washington mengerahkan armada perang ke Timur Tengah dan mengancam akan menyerang Teheran kecuali mereka mau berunding. AS menuntut Iran membatasi program rudal balistiknya karena dianggap sama berbahayanya dengan program nuklir. Sebab, rudal ini menjadi andalan Iran yang terbukti mampu menembus pertahanan sekutu AS Israel. Memangnya seberapa mematikan rudal balistik Iran dan dari mana mereka mendapatkan bahan utamanya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rudal balistik Iran terbukti sangat mematikan karena mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih seperti Iron Dome. Dilansir dari Al Jazeera pada perang Juni 2025, sejumlah rudal balistik Iran berhasil lolos dari pencegatan dan menghantam kota-kota di Israel. Analisis citra satelit yang dikutip oleh Council on Foreign Relations (CFR) juga menunjukkan lebih dari 30 rudal Iran berhasil menghantam pangkalan udara Israel Selatan pada Oktober 2024. Para analis dalam laporan tersebut memperingatkan serangan di masa depan akan jauh lebih sulit dicegat jika Iran menggunakan varian rudal canggih terbaru seperti Fatah 1 dan Kibar Shikan. Kekuatan penghancur Iran didukung oleh arsenal yang sangat besar. Menurut penilaian intelijen AS yang diungkap oleh CFR, Iran memiliki inventaris rudal balistik terbesar di Timur Tengah dengan jumlah melebihi 3.000 unit. Laporan Al Jazeera menambahkan, rudal seperti Sejil dan Karamsyar memiliki jangkauan antara 1.700 hingga 2.500 km. Menurut para pakar kebijakan luar negeri, jangkauan itu cukup untuk menjangkau seluruh pangkalan militer AS dan negara-negara di Timur Tengah hanya dalam hitungan menit setelah diluncurkan. Rudal Iran tetap menjadi ancaman karena kemampuan produksinya yang sulit dihentikan. Sumber intelijen Eropa menyebutkan pengiriman 1.000 ton sodium perkloret dari Cina pada Februari 2026 menjadi sinyal kebangkitan produksi rudal Teheran. Bradley Bowman dari Foundation for Defense of Democracies (FDD) menilai kiriman itu cukup untuk memproduksi sekitar 800 rudal baru. Ini berarti Iran sedang berpacu membangun kembali kekuatannya setelah fasilitasnya diserang Israel. Faktor paling mematikan adalah kecepatan Iran dalam mencapai ambang batas nuklir. Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi melaporkan pada Mei 2025 adanya lonjakan stok uranium Iran hingga level 60%. Menurut pejabat AS, Iran kini hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk memproduksi bahan fisil senjata nuklir. Para analis dalam laporan CFR menilai, jika Iran berhasil memasang bom nuklir pada rudalnya, mereka akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Hal ini akan membuat Iran sulit disentuh dan mengubah keseimbangan kekuatan dunia secara total. Melansir CMT, Iran mulai memulihkan program rudal balistiknya setelah fasilitas utama rudal terhantam serangan Israel pada 2025. Sumber barat melaporkan, sebuah kapal pertama dari 2 kapal yang membawa total 1.000 ton bahan kimia asal Cina telah berlabuh di Pelabuhan Bandar Abbas pada Kamis 29 Januari 2026. Kapal tersebut bernama Goldbond, berangkat dari Pelabuhan Taichung, Cina sekitar 3 pekan lalu. Menurut 2 sumber intelijen Eropa, muatan utama kapal ini adalah sodium perkloret, bahan kimia penting yang merupakan prekursor untuk memproduksi bahan bakar padat rudal balistik. Bahan ini digunakan dalam program rudal konvensional cakrak menengah milik Iran. Sumber intelijen Eropa tersebut menyebut, jumlah sodium perkloret yang dikirim cukup untuk memproduksi bahan bakar sekitar 260 motor roket berbahan bakar padat untuk rudal kebarsekan atau sekitar 200 unit rudal balistik Haj Qasim. Pengiriman ini dibeli atas nama Departemen Pengadaan Organisasi Jihad Kemandirian (SSO), lembaga yang mengurus pengembangan rudal balistik Iran. Sementara menurut laporan The Wall Street Journal tertanggal 5 Juni 2025, perusahaan Iran Peshkaman Tejarat Trafinovko memesan amonium perkloret dalam jumlah besar dari Lion Commodities Holdings Ltd yang berbasis di Hong Kong. Sementara kapal kedua, Cairan, disebut masih di Cina dan belum berangkat. Pengiriman ini menandai produksi rudal Iran sudah kembali normal. Meski para pakar sebelumnya memperkirakan, Iran butuh setahun untuk memulihkan produksi setelah serangan Israel pada Oktober 2024, pengadaan ini melengkapi pengiriman sebelumnya dari Cina ke Iran di mana pada Februari dan Maret 2025, 2 kapal Iran masing-masing membawa 1.000 ton sodium perkloret. Menurut peneliti dari International Institute for Strategic Studies, IISS, Fabian Hinz, sebagian besar pengiriman ini hampir pasti ditujukan untuk program rudal balistik Iran. Meski sodium perkloret tidak melanggar sanksi barat, bahan ini dapat diolah menjadi amonium perkloret, komponen kunci dalam bahan bakar roket. Hal senada disampaikan Andreas Suella, profesor kimia anorganik dari University College London, yang menyebut amonium perkloret sebagai bahan yang digunakan dalam bahan bakar roket, termasuk roket Space Shuttle. Menurutnya, penggunaan bahan ini sangat terbatas dan hampir selalu terkait dengan roket, kembang api, atau aplikasi militer.
Jeff Leis dari Middlebury Institute of International Studies menyebut, China telah menjadi pemasok utama sodium perikloret bagi program rudal Iran sejak pertengahan tahun 2000-an. Menurutnya, pengiriman ini bukanlah hal baru, melainkan bagian dari pola pasokan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sumber intelijen menyebut pemerintah AS mengetahui pengiriman ini. Namun, kekhawatiran masih terbatas selama bahan tersebut belum digunakan untuk senjata yang akan dikirim negara lain, seperti Rusia. Sementara itu, pemerintah Iran menolak berkomentar soal pengiriman ini. Itulah kehebatan dan asal-usul bahan rudal balistik Iran. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus berita terkini seputar konflik Timur Tengah hanya di YouTube Lensa Dunia.